Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku yang sedang berada di rumah yang sedang menjalankan pembelajaran secara daring? Semoga adik-adik ibu jumpai dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga pandemi ini secepatnya berakhir sehingga kita bisa belajar secara tatap muka di sekolah. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi aplikasi fungsi eksponensial. Jadi kita sudah masuk di KD 4.1, yaitu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial. Namun sebelum masuk ke penjelasan atau sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing. Oke, silakan adik-adik berdoa. Ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan aplikasi fungsi eksponensial. Silakan adik-adik simak dan pahami penjelasan Ibu berikut ini. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang aplikasi fungsi eksponensial. Nah, fungsi eksponensial ini banyak digunakan dalam masalah kehidupan sehari-hari. Dan juga penggunaannya ada dalam bidang-bidang tertentu, misalnya bidang biologi, bidang fisika, bidang kimia, bidang geografi, dan sebagainya ya. Jadi, contoh di bidang biologi ya, aplikasi atau penggunaan fungsi eksponensial ini digunakan dalam masalah pertumbuhan. Ya, jadi ada pertumbuhan, kemudian contoh dalam bidang biologi, bidang kimia atau bidang fisika, misalnya masalah peluruhan. Nah, sekarang Ibu memberikan beberapa contoh, ya. Ibu akan memberikan beberapa contoh tentang pertumbuhan maupun peluruhan. Jadi misalnya pertumbuhan enceng gondok, kemudian ada pertumbuhan kelinci. Nah, kalau peluruhan misalnya peluruhan obat dalam darah, ada juga peluruhan zat radioaktif dan sebagainya ya. Nah, sekarang Ibu tampilkan tentang pertumbuhan enceng gondok ya. Nih, pada tahun 2015, masalah enceng gondok sudah mengancam perairan danau meninjau. Laju pertumbuhan enceng gondok sangat cepat dengan tumbuh 2 kali lipat dalam kurun waktu 1 bulan. Ya, dengan mempelajari fungsi eksponensial, maka kita bisa mengetahui laju pertumbuhan enceng gondok dan bisa menyelesaikan masalah enceng gondok tersebut. Kemudian, ada juga masalah pertumbuhan kelinci, ya. Misalnya, pada tahun 1859 kelinci dibawa oleh imigran ke Australia. Karena tidak banyak predator, kelinci berkembang biak dengan pesat sekali. Pada pertengahan 1990-an terdapat lebih dari 300 juta kelinci di Australia. Hal ini menimbulkan ancaman dan kerugian sebesar 600 juta setiap tahunnya. Nah, kalau kita mempelajari fungsi eksponensial, maka kita bisa mengetahui laju pertumbuhan kelinci dan menekan laju pertumbuhannya. Kemudian ada juga masalah tentang peluruhan obat dalam darah. Nah, tabel berikut ini menunjukkan dosisnya 400 mg yang tertinggal di dalam darah setelah 6 jam. Nih, jadi adik-adik bisa lihat tabelnya ya. Jadi ini ternyata dia mengalami peluruhan dalam waktu mulai dari 1 jam sampai 6 jam ya. Jadi itu. Kemudian ada juga tentang yang sedang kita alami sekarang ya. Yang sedang kita alami sekarang yaitu tentang virus ya. Virus corona ya, yang sedang mengalami pertumbuhan atau berkembang biak secara cepat ya. Jadi kita bisa lihat orang-orang yang terjangkit dengan virus ya. Semakin hari semakin bertambah. Jadi itu juga salah satu contoh kalau kita menyelesaikan masalah tentang virus, kalau kita sudah mempelajari tentang fungsi eksponensial, maka kita bisa menyelesaikan masalah tentang virus. Kita bisa kita tekan pertumbuhannya ya. Nah, sekarang apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan PBL dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial
serta keberkaitannya dengan jujur, disiplin, dan gotong royong, responsif, proaktif selama proses pembelajaran. Indikator kita hari ini ada dua. Yang pertama, menyajikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial ke dalam model matematika. Kedua, menyelesaikan masalah fungsi eksponensial. Nah, bagaimana materinya? Sekarang perhatikan penjelasan berikut. Fungsi eksponensial sering digunakan dalam memecahkan masalah nyata yang terkait pertumbuhan, peluruhan, dan masalah bunga majemuk. Oke, ya, tadi Ibu lupa masalah bunga majemuk juga bisa digunakan fungsi eksponensial dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, sekarang bagaimana dengan pertumbuhan? Pertumbuhan adalah berkembangnya suatu keadaan yang mengalami penambahan atau kenaikan secara eksponensial. Peristiwa yang termasuk dalam pertumbuhan adalah pertambahan penduduk dan perhitungan bunga majemuk di bank. Apa itu bunga majemuk? Ya, jadi kalau misalnya adik-adik menabung uang di bank, kita pasti akan mendapatkan bunga ya. Nah, bunga ini yang disebut dengan bunga majemuk. Nah, ini jika Anda menabung uang di bank sebesar M dengan suku bunga majemuk sebesar I per tahun, jumlah uang setelah T tahun yang disimbolkan dengan MT dirumuskan sebagai berikut. Ya, jadi MT sama dengan M. M ini adalah jumlah uang mula-mula yang Anda tabung. Dalam kurung dikali ya, kali dalam kurung I tambah dalam kurung 1 tambah I dipangkatkan T. T itu adalah lama ya. T itu adalah lama uang yang Anda simpan. Nah, ini jika bunga tersebut bukan dijumlahkan setiap tahun, melainkan dengan periode dalam setahun. Suku bunga setiap periode sebesar I per N, dan jumlah periode dalam T tahun menjadi NT, sehingga jumlah uang setelah T tahun dirumuskan sebagai berikut. Jadi ini rumusnya ya, adik-adik bisa lihat rumusnya. MT itu adalah nilai akhir setelah T tahun, M modal awal, I persentase bunga, N periode, dan T satuan waktu. Sekarang perhatikan contoh. Sini Ibu sudah menyiapkan contoh untuk bunga majemuk. Sony menabung sebesar Rp500.000 di suatu bank selama 3 tahun dengan bunga majemuk sebesar 10% per tahun. Pada setiap akhir tahun bunga pada tahun yang bersangkutan ditambahkan dengan uang yang tersimpan sehingga seluruhnya menjadi modal awal tahun berikutnya. Berapa jumlah uang Sony pada akhir tahun ketiga? Sekarang perhatikan, kita buat dulu model matematikanya ya. Yang pertama M, kita tentukan M. M itu adalah uang mula-mula yang ditabung oleh Sony. Jadi M-nya adalah 500.000. Kemudian I itu adalah persen bunga yang didapatkan oleh Sony. Ya. Dia mendapatkan bunga majemuk sebesar 10%, berarti I-nya adalah 10%. 10% itu bisa diubah ke dalam desimal, berarti 0,1. Kemudian T. T itu adalah lama tabungan Sony dalam suatu bank. Jadi di sini ditanyakan berapa jumlah uang Sony pada akhir tahun ketiga, berarti T-nya adalah 3 tahun. Kemudian apa yang ditanyakan? Ditanyakan tabungan Sony pada akhir tahun ketiga. Nah, sekarang penyelesaian. Berarti rumus yang tadi MT sama dengan M dikali I tambah 1 dipangkatkan T. Jadi kita masukkan angka-angka yang tadi 500.000 dalam kurung 1 tambah 0,1. 0,1 tadi persennya ya, dipangkatkan 3. Jadi 500.000 dalam kurung, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Jadi 1 tambah 0,1 berarti 1,1 dipangkatkan 3. 500.000 dikali 1,331. Dari mana 1,331? Adik-adik pada pertemuan sebelumnya kan adik-adik sudah memahami bahwa pangkat itu berarti perkalian secara berulang. Jadi kalau kita pangkatkan 3 berarti kita kalikan sebanyak 3 kali. Jadi 1,1 kali 1,1 kali 1,1. Jadi hasilnya adalah 1,331.
dikali 500.000 berarti 665.500. Sehingga besarnya uang Sony pada akhir tahun ketiga yaitu 665.500. Contoh yang kedua. Seorang pengusaha menyimpan uang di sebuah bank sebesar 20 juta rupiah dengan suku bunga majemuk 8%. Perhitungan bunga dilakukan setiap 6 bulan, 2 periode per tahun. Berapa total uang pengusaha tersebut setelah 2 tahun? Nah, ini kita tuliskan model matematikanya dulu. Jadi, M sama dengan 20 juta, kemudian I-nya adalah persen ya, bunga majemuknya berarti 8%. Nah, di sini dia menggunakan periode. Ya, menggunakan periode berarti dia N-nya adalah 2. Kemudian T-nya adalah lama atau waktu dari si pengusaha dalam menyimpan uang. Jadi dia T-nya adalah 2 tahun. Yang ditanya adalah uang pengusaha setelah 2 tahun. Nah, kita lihat rumusnya. Jadi MT sama dengan M kali 1 tambah I per N. Ya. Kenapa per N? Karena dia menggunakan periode. Dipangkatkan N kali T. Jadi kita masukkan harga-harga tadi. 20 juta dikali 1 tambah 8% dibagi 2. Dipangkatkan 2 kali 2. Jadi N-nya 2. Ya. Karena dia 2 periode dan T-nya juga 2. Berikut 20 juta dalam kurung 1 tambah 0,04. Ya, jadi dari mana 0,04? 8% dibagi 2. Ya. Jadi adik-adik ya 0,08 dibagi 2. Kemudian dipangkatkan 4. Dari mana 4? 2 kali 2. Setelah itu kita hitung lagi 20 juta dalam kurung 1 tambah 0,04. Sehingga di hasilnya adalah 1,04 dipangkatkan 4. Kita hitung terus 20 juta dikali 1,1699. Dari mana 1,699? Yaitu dari 1,04 dipangkatkan 4 dikalikan sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah 23.398.000. Jadi uang pengusaha setelah 2 tahun itu adalah 23.398.000. Berikut pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi, Ibu ambil contoh tentang populasi ayam ya. Populasi ayam di suatu peternakan adalah 100 ekor. Setiap bulan populasi naik 20%. Tentukan banyak populasi ayam dalam jangka waktu 4 bulan. Nah ini, jadi kita tuliskan dulu. M-nya sama dengan 100. Karena populasi ayam mula-mula itu adalah 100. I 20%. Kemudian T itu 4. Ya. Berikut yang ditanya adalah banyak populasi ayam dalam jangka 4 bulan. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Jadi 100 dikali 1 tambah 20% dipangkatkan 4. Jadi 100 dikali 1 tambah 0,20 dipangkatkan 4. Jadi kita hitung dulu yang di dalam kurung. 1 tambah 0,20 dijumlahkan dulu. Kemudian dipangkatkan 4. Setelah itu dikalikan dengan 100. Jadi hasilnya adalah 207,36. Jadi banyak populasi ayam setelah 4 bulan adalah 207 ekor. Berikut masalah peluruhan. Peluruhan itu merupakan penurunan atau pengurangan nilai suatu besaran terhadap nilai besaran sebelumnya. Peristiwa yang termasuk peluruhan atau penyusutan. Di antaranya adalah peluruhan zat radioaktif dan penurunan harga barang. Ya. Peluruhan zat radioaktif atau penurunan harga barang. Adik-adik pernah melihat atau mendengar ya, atau mungkin juga pernah mendapati misalnya adik-adik membeli sebuah kendaraan, misalnya motor ya. Jadi Ibu umpamakan motor. Adik-adik beli motornya di tahun 2020. Ya. Tahun 2020 misalnya motor jenis NMAX ya. Motor jenis NMAX di tahun 2020 itu adik-adik membayar dengan harga cashnya misalnya 25 juta. Ya. Kemudian setelah 5 tahun adik-adik menggunakan motor itu,
adik-adik ingin mengganti lagi dengan model tipe baru, motor baru, ya. Nah, ketika adik-adik mau mengganti dengan model baru, berarti motor yang tadinya NMAX itu adik-adik akan jual. Nah, ketika adik-adik mau menjualnya, maka harganya tidak akan sama lagi dengan harga pada saat adik-adik membeli. Yang tadinya adik-adik beli dia dengan harga 25 juta. Berarti pada saat adik-adik akan jual pada 5 tahun kemudian dia akan berkurang. Nah, itu yang disebut dengan penyusutan atau penurunan harga suatu barang, ya. Nah, di sini rumusnya adalah PT sama dengan P0 dikali 1 kurang P dipangkatkan T. P0 itu adalah banyak benda mula-mula. Kemudian PT sisa benda pada saat T. P itu laju peluruhan, T itu adalah waktu. Oke, sekarang kita lihat contoh yang berikut tentang peluruhan. Pada pukul 8, massa suatu zat radioaktif adalah 0,5 kg. Apabila laju peluruhan zat radioaktif tersebut 2% setiap jam, hitunglah sisa zat radioaktif pada pukul 10. Nah, sekarang kita tuliskan dulu ke dalam model matematikanya. T, jadi kalau kita lihat, T-nya sama dengan 2. Kenapa? Dari mana dia 2? Karena dia dihitung mulai dari pukul 8 sampai pukul 10, berarti dia makan 2 jam, ya. Berarti dia selama 2 jam. Kemudian P0. P0 itu adalah zat radioaktif mula-mula. Jadi 0,5 kg. Yang berikut P. P itu adalah persen. Ya. Jadi P-nya adalah 2%. Yang ditanya adalah sisa zat radioaktif pada pukul 10. Sekarang kita masukkan harga-harga tersebut pada rumus. PT berarti P2 ya. T-nya 2. Sama dengan P0, P0-nya adalah 0,5, dalam kurung 1 tambah 0,02 dipangkatkan 2. Dari mana 0,02? Itu 2%. 2% itu berarti 0,02. Ya. Setelah itu, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Jadi 1 kurang 0,02 dikurangi dulu. Jadi hasilnya 0,98. Kemudian 0,98 kita pangkatkan 2, berarti kita kalikan sebanyak 2 kali, 0,98 kali 0,98. Kemudian kita kalikan lagi dengan 0,5. Hasilnya adalah 0,4802. Jadi sisa zat radioaktif setelah 2 jam adalah 0,4802 kg ya. Jadi dia sudah menyusut. Yang tadinya 0,5 kg pada pukul 8. Nah, sekarang ketika kita sudah memahami fungsi eksponensial, maka kita bisa menentukan peluruhannya. Sehingga zat radioaktif terlihat dia mengalami peluruhan. Pukul 8 0,5, pada pukul 10 dia tinggal 0,4802 kg.